Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan nasib dan kesejahteraan di tahun 2025, yaitu info terbaru, Pemda berlakukan outsourcing bagi tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahun 2024. Ini syaratnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Nasib honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap 2 tahun 2024 masih dipertanyakan. Mengingat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi resmi menginstruksikan tidak ada perpanjangan kontrak honorer Pemda tahun 2025. Outsourcing menjadi wacana solusi yang diambil Pemda untuk tetap mengakomodir honorer yang dinyatakan gagal dalam seleksi P3K tahun 2024. Sebagai informasi, honorer dengan kode R2 dan R3 terus mempertanyakan kejelasan status kepegawaian setelah dinyatakan tidak lulus seleksi P3K tahap 2. Terlebih, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menjelaskan bahwa honorer yang terdaftar BKN lebih diutamakan untuk terakomodir ke dalam optimalisasi formasi. Diketahui, seleksi P3K tahap 2 diperuntukkan bagi beberapa kategori honorer, yaitu sebagai berikut. 1. Tenaga non-ASN atau honorer yang tidak terdaftar di dalam database BKN, tetapi aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir secara berturut-turut tanpa terputus. 2. Tenaga honorer atau non-ASN guru lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 3. Guru sekolah swasta dan mendapatkan rekomendasi dari instansi tempat bekerja. Jumlah pelamar seleksi P3K tahap 2 berjumlah 263.397 honorer dan nantinya jika berhasil lulus seluruh tahapan seleksi maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk sekarang seleksi P3K tahap 2 telah sampai di tahapan pengumuman pasca sanggah administrasi. Bagi honorer yang lulus seleksi administrasi P3K maka akan lanjut ke tahap seleksi kompetensi. Jika dinyatakan tidak lulus maka masih mendapatkan kesempatan untuk mengajukan sanggahan. Sanggahan yang tidak diterima maka dipastikan gagal dalam seleksi P3K tahap 2.
Lalu, bagaimana nasib P3K yang tidak dapat lanjut ke tahap seleksi kompetensi dan dipastikan gagal? Beberapa instansi pemerintah daerah telah memberlakukan sistem outsourcing untuk tetap mengakomodir honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap 2. Seperti contohnya, pemerintah Kota Tanjung Pinang memiliki rencana untuk menerapkan skema outsourcing bagi tenaga honorer non-database BKN yang tidak lulus seleksi P3K 2024. Sekretaris Daerah atau Sekda Tanjung Pinang, Zulhidayat, menjelaskan bahwa sistem outsourcing diberlakukan bagi honorer yang tidak memenuhi standar kelulusan administrasi seleksi P3K tahun 2024. Misalnya, gagal seleksi administrasi karena teridentifikasi memiliki masa kerja di bawah 2 tahun, persyaratan ijazah tidak memenuhi, batas usia pelamar tidak sesuai dengan ketentuan, dan sebagainya. Sama halnya dengan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memberlakukan sistem outsourcing bagi honorer non-database BKN. Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDM di Bangka Tengah, Risaldi Adhari, menjelaskan bahwa sistem alih daya atau outsourcing nantinya akan dikelola langsung oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ. Menurut Risaldi, persyaratan wajib agar honorer bisa terakomodir menjadi outsourcing atau tenaga alih daya adalah wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang diterbitkan oleh DPMPTK Bangka Tengah. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.